Di seluruh dunia, sekolah ditutup hingga hitungan minggu bahkan bulan. Tidak ada yang menyangka, wajah pendidikan berubah drastis akibat pandemi. Kerja keras tenaga pendidik patut kita apresiasi di waktu yang tak pasti ini. Orang tua pun ikut mendampingi anaknya belajar budaya, bahasa, hingga sains dalam satu hari di rumah. Karena sekolah ditutup akibat PSBB, anak-anak melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Sistem pendidikan formal bergeser menjadi sistem belajar virtual dari rumah. Bahkan ujian nasional pun ditiadakan. Sekitar 67% siswa di Jabar yang belajar jarak jauh memperoleh bahan belajar baik dari buku pelajaran fisik maupun daring. Selain itu, siswa juga mengakses berbagai sumber digital seperti platform kursus online, buku elektronik, YouTube, bahkan hingga TV dan radio. Di samping itu, normal baru mulai dikaji. Di Jawa Barat, kita punya adaptasi kebiasaan baru atau AKB 30. Lalu, bagaimana dunia pendidikan akan berjalan menurut AKB 30? Kegiatan belajar mengajar di sekolah masih jadi kekhawatiran pemerintah pusat terhadap munculnya klaster baru di bidang pendidikan, apalagi sekolah yang berada di wilayah epicentrum. Sejak kebijakan belajar dari rumah berjalan hampir 3 bulan, Kemendikbud belum memutuskan kapan sekolah akan kembali dengan sistem tatap muka, sedangkan tahun ajaran baru 2020-2021 akan tetap dimulai pada 13 Juli mendatang. Dinas Pendidikan Jabar memastikan keamanan dan keselamatan peserta didik selama pandemi tanpa menghilangkan hak-hak mereka untuk mendapat pembelajaran. Maka dari itu, di Jabar pun akan tetap melaksanakan PJJ. Menurut Kadisdik Jabar, keputusan ini diambil menimbang beberapa hal, termasuk rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI yang mengkhawatirkan adanya lonjakan kasus baru jika tergesa-gesa mengambil keputusan kembali dibukanya sektor pendidikan. Begitu pula jika mengacu kepada panduan AKB 30 di Jabar. Aktivitas sekolah dapat kembali berjalan tatap muka apabila wilayah berada pada level hijau. Sedangkan pada wilayah dengan level biru pun, sekolah akan tetap menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Sementara ini, belum ada wilayah di Jabar yang masuk dalam kategori level hijau. Dalam kajian AKB di Jabar, sektor pendidikan menjadi yang paling terakhir untuk dibuka kembali. Khusus untuk sekolah, itu belum boleh sama sekali walaupun sudah zona biru, karena kami akan meneliti lebih mendalam, karena jumlahnya jutaan. Ini anak-anak harus paling utama, kita utamakan keselamatannya. Dari pentahapan AKB ini, sekolah itu mungkin terakhir. Di tengah wajah baru pendidikan ini, Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks mengenai pembelajaran jarak jauh. Mulai dari ketersediaan infrastruktur teknologi yang belum merata, pasokan listrik yang minim ke daerah tertinggal, hingga kesenjangan literasi digital warga di daerah rural. Dari sekitar 95.000 wali murid di Jawa Barat, terdapat 30% wali murid yang tidak memiliki akses koneksi internet. Sedangkan yang memiliki akses, 24% diantaranya mengalami keterbatasan ketersediaan. Saat ini, metode e-learning masih menjadi suatu keistimewaan bagi orang-orang dengan literasi digital dan fasilitas yang lebih mumpuni. Kemendikbud juga berinisiatif untuk memberikan pembelajaran jarak jauh dengan membuat program belajar dari rumah yang disiarkan melalui TVRI untuk solusi bagi daerah yang belum sepenuhnya bisa melakukan e-learning. Di Jawa Barat, hanya sekitar 10% dari 100.000 siswa yang rutin mengikuti program ini. Saat ini, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim memberikan perhatian khusus bagi daerah yang memiliki kesenjangan luar biasa, seperti tidak adanya listrik dan sinyal untuk pemerataan digitalisasi pendidikan. Menurutnya, dua sektor yang terpenting menurut saya yang akan berubah adalah pendidikan dan kesehatan. Teknologi di sektor pendidikan membuat banyak perubahan dalam penggunaan multimedia,
sehingga penerapannya jauh lebih luas dan tersegmentasi. Sekarang kita bisa berhyper-inovasi karena kita bisa lebih personalized, lebih segmented learning-nya dengan multimedia. Perlu disadari bahwa kolaborasi antara orang tua dan guru adalah hal penting dalam mendampingi siswa belajar jarak jauh. Krisis ini memaksa situasi pembelajaran ideal, karena bukan hanya guru yang mengajar melalui platform online, tapi hadir juga orang tua yang mengawasi anak belajar secara virtual. Kang Emil pernah berkata kalau teknologi akan jadi tulang punggung keberlangsungan aktivitas kita di normal yang baru, termasuk tentu saja kegiatan belajar jarak jauh, sehingga pemerintah butuh memperkuat infrastruktur teknologi untuk pastikan pendidikan tetap inklusif untuk semua. Sebagai kompensasi atas dilaksanakannya pendidikan secara virtual selama pandemi, Pemda Prof Jabar menggratiskan iuran bulanan SMA, SMK, dan SLB negeri dan peserta didik yang tidak mampu. Untuk SMA, SMK, dan SLB swasta, Jabar mensubsidi bantuan sebanyak Rp550.000 per siswa per tahun. Kolaborasi antara pemangku kebijakan, guru, orang tua, dan siswa menjadi kunci terlaksananya PJJ dengan optimal untuk pendidikan yang tetap berjalan baik selama pandemi berlangsung.